Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Mora Mikia Eka Putri dengan NIM 205231236 dari kelas 5I Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dengan data penelitian pengaruh service excellent dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa perbankan syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya menjelaskan hal tersebut guna untuk memenuhi tugas ekonometrika. Baik, kita telah memasuki aplikasi SPSS. Di bagian variabel view sudah saya isi X1 dengan label Service Excellent, X2 dengan label Brand Image, dan Y dengan label Produk Bank Syariah. Lalu kita memasuki data view. Di sini saya sudah mengisi data penelitiannya, yang berjumlah 50 sampel. Baik, yang pertama kita uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Baik, langsung saja kita analisis. Yang pertama kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu kita klik di bagian Dependent, variabel Y dengan produk bank syariah. Bagian independen X1 Service Excellent, X2 Brand Image. Lalu kita klik statistik, kita checklist bagian deskriptif, collinearity diagnostic, covariance metric, residual, Durbin Watson, lalu kita continue. Kita masuk bagian plots, kita masukkan bagian spread di variabel X dan S-resid di variabel Y. Jangan lupa kita checklist bagian histogram, normal probability plot, lalu kita continue. Lalu kita klik save, understand it, lalu kita continue, lalu oke. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini outputnya sudah muncul. Lumayan banyak, ada deskriptif statistik, correlation, angka-angkanya pun sudah lengkap. Baik, nah kita bisa lihat sampai bawah ini sudah ada histogram dan lain-lain. Baik, kita interpretasikan. Histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut terdistribusi normal. Baik, kita masuk ke bagian uji normalitas p-plot. Hasil dari uji normalitas p-plot tersebut diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Yang terakhir, uji normalitas berdasarkan Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali ke data, lalu kita klik Analyze. Kita pilih Non-Parametric Test. Lalu kita pilih Legacy Dialog, lalu kita pilih One Sample Case. Kita masukkan Unstandard residual, lalu kita oke. Ya, di sini muncul outputnya. Berdasarkan metode Kolmogorov-Smirnov,
dapat kita interpretasikan jika nilai asumsi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200, artinya terdistribusi normal. Lalu kita masuk ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Di sini saya juga sudah melampirkan tabel Darwin-Watson. Nah, keterangannya, simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas, tidak termasuk variabel berikut. Lalu simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Maka K sama dengan 2 adalah jumlah variabel independen yang terdiri dari X1, X2, dan Y. Dan N-nya 50, karena dari data penelitian tersebut tadi yang sudah saya jelaskan ada 50 sampel atau total respondennya. Di sini saya akan mengisi dari output tersebut, yaitu model summary. Kita cari model summary-nya. Nah, kita masukkan model summary-nya. Di situ ya bisa kita lihat nilainya sama, yaitu 2,543. Lalu di uji autokorelasi memiliki syarat jika D Darwin-Watson kurang dari DL atau D lebih besar dari 4 kurangi DU, maka artinya terdapat autokorelasi. Jika D terletak antara DL dan 4 kurangi DU, maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurangi DU dan 4 kurangi DL, maka artinya tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, sudah saya tulis di situ, sudah saya ketik di situ. Diketahuinya ada D 2,543, DL 1,4625, 4 kurangi DL 2,5375, DU 1,6283, dan 4 kurangi DU 2,3717. Dapat kita interpretasikan berdasarkan tabel DL sama dengan 1,4625 dan DU 1,6283. Berdasarkan tabel pembanding nilai DU sama dengan 1,6283 dan 4 kurangi DU 2,3717, nilai D sama dengan 2543, terletak di antara nilai tersebut tadi. Nilai DL kurang dari nilai D. Nilai D lebih besar dari nilai 4 kurangi DU. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Baik, kita memasuki uji multikolinearitas. Bertujuan untuk mengaji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Uji ini memiliki syarat. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF kurang dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. Baik, langsung kita interpretasikan saja hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi sebesar 0,985 dan nilai VIF sebesar 1,015, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Baik, kita memasuki
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu kita memasuki data view, kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu di target variable kita ketik res underscore 2, dan untuk function group kita pilih ABS. Lalu kita ketik ABS underscore res, lalu kita masukkan understand this residual, lalu kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat sudah muncul res 2-nya. Lalu kita klik analyze, pilih regression, linear, untuk di bagian dependent kita keluarkan yang tadi, kita masukkan res underscore 2, kita uncheck bagian deskriptif, lalu collinearity diagnostik, lalu pada residual kita unchecklist Darwin Watson, lalu kita continue. Lalu bagian plots kita unchecklist bagian histogram dan normal probability plot, lalu kita continue. Baik, kita menuju uji heteroskedastisitas berikut berdasarkan scatter plotnya. Nah, berdasarkan scatter plotnya memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Maka artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi ini layak dipakai. Lalu kita lanjut ke bagian koefisien. Dari data di atas menunjukkan bahwa sig lebih dari 0,05 yang artinya model tersebut terbebas dari heteroskedastisitas, atau dapat disimpulkan bahwa output di atas menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.